pendekatan cepat, ramah, mudah, amanah, konsisten, dan transparansi. Merupakan moto pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir. Hai Sobat DPMPTSP, selamat datang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir. PTSP adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan lembaga yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang penyelenggaraan dan pelayanan perizinan terpadu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Berdasarkan peraturan daerah tersebut, tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir. Fungsi DPMPTSP sendiri adalah memberikan pelayanan mengenai perencanaan dan pengembangan penanaman modal, promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, dan informasi penanaman modal. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah OKI Nomor 54 Tahun 2019 tentang pendelegasian wewenang di bidang perizinan dan non-perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten OKI, maka DPMPTSP menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non-perizinan sebanyak 21 sektor jenis usaha yang terbagi dalam 4 jenis pelayanan, yaitu perizinan dasar, perizinan berusaha yang menunjang kegiatan usaha, dan perizinan non-OSN. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa pelayanan publik yang prima merupakan kebutuhan setiap warga negara Republik Indonesia, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Dan sebagai wujud komitmen Bapak Bupati Ogan Komering Ilir dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik melalui pembangunan zona integritas terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, ramah, mudah, amanah, konsisten, dan transparan. Kemudian dalam rangka mewujudkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik di bidang perizinan berusaha, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir saat ini telah menerapkan pelayanan secara online melalui aplikasi OSS yang berbasis risiko dan secara teknologi. Hal ini dilakukan sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Dengan adanya sistem pelayanan secara online, maka masyarakat dan pelaku usaha akan semakin mudah dalam mengurus perizinan berusahanya. Terima kasih Anda sudah mengurus perizinan secara online di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kami siap melayani Anda dengan cekatan, cepat, ramah, mudah, amanah, konsisten, dan transparan adalah komitmen kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosedur pelayanan perizinan melalui aplikasi online Single Submission atau OSS di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Ogan Komering Ilir jika si pemohon dalam membuat izin tidak mempunyai jaringan internet sendiri, dapat juga dilakukan melalui loket PTSP Kabupaten OKI yang sudah tersedia komputer jaringan internet
dan operator aplikasi online single submission atau OSS. Apa itu OSS dan perizinan berusaha apa yang dibuat di OSS? Online Single Submission Risk-Based Approach atau OSS RBA atau perizinan berusaha berbasis resiko adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Izin apa saja yang bisa diurus melalui OSS RBA? Layanan yang disediakan OSS RBA dalam hal penerbitan perizinan berusaha meliputi penerbitan perizinan berusaha berbasis resiko, penerbitan perizinan berusaha berbasis resiko untuk usaha mikro dan kecil atau UMK, pengembangan usaha merger, konsolidasi, dan likuidasi usaha. Perizinan berusaha yang ada pada OSS RBA adalah nomor induk berusaha atau NIB, sertifikat standar atau resiko menengah, izin usaha atau resiko tinggi, TDG STPW dan sebagainya, persetujuan lingkungan atau SPPL, dan persetujuan PKPLH atau SKKL, serta PKKPR. Apa itu si cantik dan izin non-usaha apa saja yang bisa dibuat? Demi mempercepat layanan perizinan akuntabel dan transparan, pemerintah Republik Indonesia terus mendorong pemerintah kabupaten atau kota di Indonesia untuk memanfaatkan penggunaan aplikasi cerdas layanan perizinan terpadu untuk publik atau si cantik. Si Cantik adalah aplikasi berbasis online untuk menyederhanakan proses perizinan milik DPM PTSP provinsi dan kabupaten atau kota. Izin non-usaha yang ada di Si Cantik antara lain izin praktek kesehatan untuk dokter, bidan, perawat, apoteker, dan sebagainya, izin pendirian pendidikan, surat penunjukan izin tempat atau SPIT, izin pemasangan reklame, surat keterangan, surat persetujuan untuk penerbitan izin dan sertifikat standar, serta surat pembatalan. SIM BG untuk izin bangunan. Apa fungsi SIM BG? Yaitu memastikan bangunan gedung aman untuk digunakan. Memastikan bangunan gedung tersebut memenuhi standar yang menjamin keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemudahan bagi penggunanya. Izin pada sistem informasi manajemen bangunan dan gedung antara lain persetujuan bangunan gedung, sertifikat layak fungsi, dan SKBG. Perizinan apa saja yang diterbitkan dapat dilihat di Perbuk Pendelegasian. Informasi izin mendirikan bangunan atau IMB berubah menjadi persetujuan bangunan dan gedung atau PPG. Pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja menghapus aturan izin mendirikan bangunan atau IMB yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Sebagai gantinya, ada aturan persetujuan bangunan gedung atau PPG. Izin PPG ini wajib dimiliki siapapun yang ingin membangun bangunan baru, mengubah sampai merawat bangunan, di mana penggantian nama izin membangun ini terdapat di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang mencabut ketentuan yang lama dan menjadi tidak berlaku Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung, di mana dibutuhkan tambahan rekomendasi dan penjelasan konstruksi dari tim ahli atau dari dinas teknis, yaitu Dinas Kawasan Pemukiman dan Perumahan Rakyat Kabupaten Oki, dalam proses penerbitan persetujuan bangunan gedung juga pembayaran retribusi berdasarkan perhitungan luasan bangunan yang harus dibayarkan ke kas daerah. Berikut ini adalah dasar hukum PPG, yaitu 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu Undang-Undang Ciptaker, Pasal 24 dan Pasal 185 huruf B. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Berikut ini prosedur pelayanan perizinan melalui aplikasi OSS di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Oki. 1.
pemohon datang ke DPM PTSP Kabupaten Oki membawa berkas permohonan. Pemohon melakukan registrasi perizinan online melalui aplikasi http://oss.go.id sampai dengan selesai aktivasi. Tiga, pemohon menerima email dari OSS.go.id di akun email pemohon. 4. Pemohon mendapatkan ID user dan password untuk login ke aplikasi OSS.go.id. 5. Pemohon melakukan input data identitas dan menggugah dokumen persyaratan perizinan yang akan diajukan di tahap 1 sampai dengan tahap 3, di tahap 4 melakukan upload dokumen. 6. Pemohon mencetak sertifikat izin dan membawanya pulang. Alur proses permohonan izin melalui aplikasi Si Cantik. 1. Pemohon membuat akun melalui aplikasi atau datang langsung ke kantor DPM PTSP dengan membawa persyaratan. 2. Petugas loket menerima dan meneliti kelengkapan berkas persyaratan. 3. Petugas back office mengentri data. 4. Verifikasi koordinator. 5. Pemberian nomor izin. 6. Penetapan izin dan penandatanganan secara elektronik oleh Kepala Dinas. 7. Petugas back office mencetak izin. 8. Petugas loket atau front office menyerahkan izin kepada pemohon. Kami dari PT Tamim Badar Cabang Kayu Agung, di samping kiri saya Apriansa selaku Kepala Cabang PT Tamim Badar. Saya sendiri Hairon selaku Koordinator PT Tamim Badar Cabang Kayu Agung merasa terlayani dengan adanya perizinan melalui aplikasi online Single Submission atau OSS, karena aplikasi perizinan OSS pelayanannya dapat efektif dan efisien dan dapat juga dilakukan secara mudah dan nyaman, serta pelayanan OSS tersebut menggunakan jaringan internet secara online dan diproses di mana saja. Terima kasih Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Ogan Komering Ilir karena sudah memberikan pelayanan terbaik buat perusahaan kami. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Oki, oke, dan PT Tamim Badar Cabang Kayu Agung, yes. Kami dari PT Kopi Samsai merasa terlayani dengan adanya perizinan melalui aplikasi online Single Submission OSS, karena aplikasi perizinan OSS pelayanannya dapat efektif dan efisien dan dapat dilakukan secara mudah dan nyaman, serta pelayanan OSS tersebut menggunakan jaringan internet secara online dan diproses di mana saja. Terima kasih Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Oki karena sudah memberikan pelayanan terbaik buat perusahaan kami. Film dokumenter proses pelayanan perizinan dan non-perizinan dapat diakses melalui Si Popeye Oki. Si Popeye Oki atau Sistem Informasi Potensi dan Peluang Investasi atau Usaha Kabupaten Oki adalah inovasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir yang menggambarkan informasi tentang potensi dan peluang investasi yang berada di Kabupaten Oki dan diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, terutama investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Oki, Provinsi Sumatera Selatan.